Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat jajanan yang enak banget, yaitu krokuan cream puff. Dengan tekstur yang super crispy dan dalamnya lumer banget kayak gini. Di salah satu bakery terkenal, ini juga dikenal dengan crispy puff yang kalau beli biasanya lumayan harganya. Nah, kalau kita buat sendiri, dengan modal yang sama kita mendapatkan jumlah yang lebih banyak. Jadi tunggu apa lagi? Cus kita buat. Pertama kita buat suhunya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahannya, di sini aku masukkan 50 ml susu cair, 50 ml air, lalu tambahkan juga 50 gram mentega atau bisa juga menggunakan margarin. Dan untuk menambah rasanya, di sini aku juga tambahkan setengah sendok makan gula dan sejumput garam. Nah, bahan-bahan ini kita masak terlebih dahulu dengan api sedang, sampai semuanya meleleh tercampur rata dan mendidih kayak gini. Lalu ini kita matikan api kompornya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masukkan tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang. Nah, ini harus sambil terus diaduk ya teman-teman. Adonan ini wajib kita aduk terus hingga membentuk adonan yang tercampur rata dan cukup kalis. Nah, jika sudah tercampur rata dan membentuk adonan kayak gini, nyalahin lagi api kompornya dengan api kecil aja, sambil terus kita aduk hingga membentuk adonan yang kalis dan gak menempel di permukaan panci lagi. Ya, kalau teman-teman perhatiin, ini persis banget dengan cara pembuatan sus ya. Ya, memang pada dasarnya ini adalah sus, atau biasa juga disebut sebagai chokes. Tapi karena nanti aku akan tambahkan topping crispy, tentunya rasanya bakal jauh berbeda, dan membuat makanan ini jauh lebih mewah dan tentunya lebih enak. Nah, setelah adonan susnya nggak terlalu panas lagi, bisa kita masukkan 2 butir telur. Masukkan secara bertahap sambil diaduk, hingga membentuk adonan yang mudah di-split. Nah, untuk jumlah telur yang digunakan ini, bergantung banget dengan besar kecilnya telur. Aku sendiri menggunakan 2 butir telur ukuran kecil ya. Nah, setelah bisa membentuk huruf V kayak gini, ini tanda kalau tekstur adonan sudah pas ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini bisa kita bentuk di atas loyang yang sudah dikasih baking paper, lalu di-split panjang kayak gini. Untuk ukurannya udah aku tulis di video ya. Nah, selanjutnya bisa kita buat toppingnya. Di sini aku sudah punya putih telur, untuk beratnya kira-kira 30 gram, setara dengan 1 butir putih telur. Lalu tambahkan 60 gram gula halus. Selanjutnya ini tinggal kita whisk hingga semua tercampur rata, dan adonannya sedikit mengembang. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Selanjutnya masukkan 40 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku pakai rendah biar rasanya makin crispy ya, teman-teman. Setelah tercampur rata kayak gini, masukkan juga 35 gram almond cincang. Aku sendiri menggunakan almond slice yang aku chopper sebentar. Nah, penggunaan almond ini akan membuat toppingnya jauh lebih crispy dan juga gurih. Jadi jangan diganti atau di skip ya teman-teman. Setelah tercampur rata, ini toppingnya tinggal kita semprotkan ke atas adonan su. Pastikan permukaan adonan atasnya ini tertutup adonan putih telur ini ya, biar nanti permukaan atasnya jauh lebih crispy. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Selanjutnya su bisa kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Untuk step pertama ini kita oven dengan suhu tinggi sekitar 180-190 derajat Celcius selama 25-30 menit. Selanjutnya bisa kita turunkan suhunya dengan suhu sekitar 160-170 derajat Celcius selama 10-15 menit agar suhunya matang merata dan toppingnya renyah. Nah, untuk isiannya sendiri aku menggunakan diplomat cream. Di sini aku campurkan 1 kuning telur, 15 gram gula, sejumput garam, dan 10 gram maizena. Oh ya, biar makin wangi jangan lupa pakai vanila ya. Lalu tambahkan 125 ml susu cair. Untuk susunya sendiri ini aku tuang secara bertahap sambil diaduk agar semuanya dapat tercampur rata dan gak bergerindil. Nah, setelah tercampur rata kayak gini baru kita masak. Di sini aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Masak sambil terus diaduk hingga nanti mengental dan mendidih kayak gini. Nah, setelah itu ini bisa kita angkat, lalu dinginkan, jangan lupa ditutup bagian atasnya kayak gini dengan plastik wrap biar nggak berkulit. Kalau teman-teman ingin membuat diplomat cream selain rasa vanila, bisa menambahkan bubuk perasa di step ini ya. Nah, setelah dingin, cabut plastik wrapnya, lalu adonan kita lembutkan dengan cara di-whisk kayak gini. Kalau adonannya banyak, bisa juga menggunakan mixer ya. Selanjutnya di wadah yang lain, ini aku kocok whipped cream cair dingin. Di sini aku menggunakan yang non-dairy. Jadi ini whipped creamnya udah manis ya, nggak perlu ditambahin gula lagi. Kalau teman-teman menggunakan yang dairy, tambahkan gula sebanyak 20 gram. Selanjutnya whipped cream yang udah mengental kayak gini, bisa kita tambahkan adonan flanya. Selanjutnya tinggal aduk rata semuanya hingga semuanya tercampur. Kalau teman-teman merasa agak capek mengoncoknya dengan whisker, di sini boleh banget ya menggunakan mixer. Untuk pencampurnya ini cukup dalam kecepatan rendah. Nah, ini suhunya udah matang. Lanjut bisa kita keluarkan dari loyangnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini cantik banget hasilnya. Oh ya, bagi teman-teman yang membuat sus, tapi ketika matang tuh susnya menciut, itu tandanya susnya belum matang secara sempurna ya. Teman-teman bisa balik panggang kembali dengan suhu rendah, hingga suhunya benar-benar matang. Nah, ini tingkat kematangannya cakep banget, dan bagian luarnya itu crispy banget.
Nah, untuk mengisi diplomat krimnya sendiri, bisa kita bolongi bagian bawahnya menggunakan sumpit kayak gini. Atau bisa juga membolonginya di bagian ujung ya. Selanjutnya tinggal kita semprotkan isiannya ke dalamnya. Pastikan semua bagian dalam sus ini terisi dengan baik, tentunya biar makin enak. Nah, kira-kira seperti ini yang ditusuk dari ujungnya. Saranku untuk mengisi isiannya, saranku teman-teman bisa menggunakan spuit khusus berbentuk panjang kayak gini ya. Jadi lebih memudahkan isiannya masuk ke dalam untuk memenuhi semua rongga di dalam sus ini. Oh ya, selain menggunakan diplomat cream, sus ini juga enak banget diisi menggunakan whipped cream yang sudah dicampur dengan selai kesukaan kamu. Tapi tentunya karena diisi dengan diplomat cream, menurutku susnya bakal jauh lebih enak. Nah, ini susnya udah jadi, nggak sabaran kepengen banget nyobain gimana rasanya. Untuk teksturnya sendiri ini super crunchy ya teman-teman bagian luarnya. Nah, bagian dalamnya juga ada isi diplomat cream yang super creamy dan lembut kayak gini. Wah, beneran deh, ini enak banget. Pokoknya nggak cukup makan satu. Nah, selain untuk buat cemilan di rumah, ini juga cocok banget untuk jadi ide jualan terbaru kalian loh. Jadi yuk cobain. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.